Duduk biar enak. Oke. Udah siap? Oke, Pak. Kesini mau ke bagian ini. Bentar ya, Pak. Tahan, Pak. Sudah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik, karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Oke. Bentar, ambil itu dulu ya. Ini. Apa?
Hah? Maksudnya? Oh gitu. Ya pemirsa, usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka, ini KPK kembali menjadwalkan ulang pemanggilan Hasto Kristianto pada hari ini. Yang bersangkutan, Hasto Kristianto juga tadi sudah hadir pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di gedung KPK Kuningan, gedung Merah Putih KPK maksud kami, di Bilangan Kuningan. Dan tadi Hasto Kristianto sempat melakukan doorstop kepada awak media dan masih berkaitan dengan Hasto Kristianto yang tetap akan melakukan hukum ini, akan menjalankan prosedur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tadi Hasto Kristianto datang menggunakan bis dan juga didampingi oleh politisi PDI Perjuangan Roni Talapesi dan memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 melalui pergantian antar waktu atau PAW yang juga melibatkan mantan legislatif dari PDI Perjuangan 2019 buronan Harun Masiku. Nanti Hasto meminta penjadwalan ulang dari dirinya, memang karena KPK sempat melakukan penjadwalan pemanggilan kepada Hasto Kristianto ini pada Senin 6 Januari 2024. Namun karena adanya rangkaian hari ulang tahun dari PDI Perjuangan, maka memang ini dirinya harus melakukan penjadwalan ulang karena sebagai sekjen dari PDI Perjuangan beliau harus mengikuti rangkaian dari hari ulang tahun PDI Perjuangan. Dan ini terkait apa yang akan digali oleh penyidik KPK dari kasus Harun Masiku yang menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini pastinya berkaitan dengan peran Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku, di mana Hasto berupaya agar Harun Masiku lolos menjadi anggota DPR RI 2019 hingga 2024 melalui penempatan daerah pilihan di Sumatera Selatan 1 hingga melobi anggota DPR RI 2019 hingga 2024 terpilih Rizky Aprilia yang berasal dari dapil yang sama untuk mengundurkan diri agar digantikan oleh Harun Masiku. Karena dari segi suara memang Rizky Aprilia ini yang lebih tinggi, lebih unggul dibandingkan Harun Masiku sendiri. Selain itu kasus ini juga melibatkan orang kepercayaan dari Hasto Kristianto, yakni advokat Doni Tri Istiqomah yang terbukti juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap ini yang melibatkan Harun Masiku, di mana Doni Tri Istiqomah ini melobi begitu ya dari komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Selain itu Hasto juga diduga melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus ini. Terkait perintangan penyidikan sendiri, KPK sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap penyidik dari kasus Harun Masiku ini beberapa waktu lalu.
untuk menggali bukti-bukti yang juga berkaitan dengan hari ini pemeriksaan dari Hasto Kristianto sendiri. Selain itu pemirsa, pada Selasa 7 Januari lalu KPK juga telah melakukan penggeledahan pada 2 kediaman pribadi Hasto yang berada di Bekasi, Jawa Barat dan juga berada di Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, dari penggeledahan ini berlangsung cukup lama pemirsa, yakni dari Selasa 7 Januari maksud kami 2025 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang itu sudah memasuki Rabu 8 Januari 2025. Juru bicara KPK Tessa Mahardika ini memang mengungkapkan bahwa dari penggeledahan ini ada beberapa bukti yang ditemukan oleh penyidik, seperti di kediaman Hasto di Kebagusan ini ada alat bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik, sedangkan pada kediaman Hasto di Bekasi, Jawa Barat, penyidik menyita flash disk dan 1 buku kecil. Nah, terkait penahanan Hasto hari ini, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa ketika ditanya wartawan apakah akan ditahan juga pada hari ini, begitu ya, berarti ketika Hasto Kristianto keluar dari gedung KPK ini sudah memakai rompi oranye tahanan KPK begitu. Ini Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut potensi penahanan Hasto ini bisa saja terjadi bila alat bukti dinyatakan sudah lengkap. Nah, alat bukti ini juga sudah digali dari penggeledahan rumah Hasto dan juga peran dari Hasto Kristianto yang sudah diungkap oleh KPK sendiri. Namun di sisi lain, tim kuasa hukum Hasto Magdir Ismail mengungkapkan upaya penahanan langsung ini tidak memiliki urgensi jika KPK hanya menggunakan alasan subjektif penyidik. Hasto sendiri juga telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penetapan status tersangkanya oleh KPK. Sehingga menurut tim kuasa hukum, jika penyidik KPK menetapkan Hasto sebagai, menahan Hasto sebagai tersangka pada hari ini, maka ini terlalu terburu-buru karena harusnya melakukan pemeriksaan ini bahkan harusnya menunggu putusan dari pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto sendiri. Sementara sidang pra-peradilan Hasto Kristianto yang pertama kalinya nanti akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Januari mendatang. Nah, ini kami sedang menunggu apakah akan berlangsung berapa jam dan akan ditanyai seputar pertanyaan apa saja, dan apakah Hasto Kristianto akan langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kami masih menunggu pemeriksaan dari Hasto Kristianto sendiri di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Elisa Sinaga, Indermawan HDD, jurnalis NTV melaporkan.